Salam akal sehat, sahabat Istabi. Hari ini, 18 Februari 2026, mata seluruh rakyat Indonesia, sadar atau tidak, seharusnya tertuju ke satu titik ordinat, Pengadilan Negeri Surakarta, Solo. Di kota kelahiran mantan Presiden Joko Widodo inilah, sebuah pertarungan hukum paling krusial, paling sensitif, dan mungkin paling berbahaya dalam sejarah Republik sedang mencapai titik didihnya. Sidang gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi bukan lagi sekadar administrasi. Ini adalah perang terbuka. Bayangkan pemandangannya. Di satu sisi ada Amin Rais, tokoh reformasi. Ada Roy Suryo, pakal telematika yang tak kenal takut. Ada Rismon Sianipar, ahli digital forensik. Mereka datang membawa tumpukan data, membawa hasil scan pembanding, dan membawa satu tuntutan sederhana namun mematikan. Tunjukkan ijazah aslinya. Di sisi lain, ada tim hukum Jokowi yang mati-matian bertahan, menangkis serangan, dan mencoba mematahkan argumen para saksi ahli. Suasana sidang dilaporkan Kompas dan Tempo sangat panas. Roy Suryo menolak menjawab pertanyaan pengacara Jokowi yang dianggap menjebak. Rismon Sianipar membongkar anomali format skripsi yang berbeda dari mahasiswa lain di tahun yang sama. Dan yang paling menggetarkan, kuasa hukum penggugat secara resmi meminta majelis hakim untuk menghadirkan Joko Widodo secara langsung ke ruang sidang, membawa ijazah aslinya, meletakkannya di meja hijau, dan membiarkan rakyat melihat apakah itu kertas asli negara atau hasil cetakan printer di pinggir jalan. Pada video kali ini, Istabi akan membawa Anda masuk ke dalam ruang sidang itu. Kita akan bedah setiap argumen, setiap teriakan, dan setiap bukti yang disajikan. Apakah ini akhir dari misteri ijazah atau awal dari kekacauan baru? Mari kita mulai dari bom pertama yang diledakkan oleh Dr. Rismon Sianipar. Saksi ahli forensik digital ini tidak bicara soal gosip. Dia bicara soal pola, soal algoritma, soal konsistensi data. Di hadapan majelis hakim, Rismon memaparkan temuan yang mengejutkan. Ia membedah struktur fisik dan format penulisan skripsi Jokowi. Dan apa yang ia temukan? Sebuah anomali. Menurut Rismon, seperti dikutip Kompas Regional, format skripsi Jokowi berbeda dengan standar format skripsi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM pada tahun yang sama. Bayangkan sebuah pabrik mobil memproduksi 1000 mobil dengan bentuk sama. Tiba-tiba ada satu mobil yang bentuk pintunya beda, jenis bautnya beda. Aneh, bukan? Rismon menyoroti inkonsistensi font, tata letak, hingga nomor seri. Dalam dunia akademik, format skripsi itu baku, terstandarisasi. Jika ada satu yang melenceng jauh dari pakem, maka kemungkinannya cuma dua. Dia mahasiswa spesial yang boleh melanggar aturan, atau dokumen itu dibuat tidak pada waktunya, backdated. Ini adalah serangan teknis yang sulit dipatahkan hanya dengan retorika. Tim hukum Jokowi harus bisa membuktikan kenapa anomali itu ada. Apakah karena mesin ketik yang berbeda, atau karena faktor lain? Rismon tidak berhenti di situ. Ia mempertaruhkan reputasi akademiknya. Ia menantang. Uji forensik kertasnya, uji tintanya. Kertas tahun 80-an punya jejak karbon yang berbeda dengan kertas tahun 2000-an. Argumen ini ilmiah, dingin, dan menakutkan bagi siapa saja yang menyembunyikan kebohongan. Jika Rismon adalah penyerang teknis, maka Roy Suryo adalah tank yang menabrak benteng pertahanan lawan. Kehadiran mantan Menpora ini di PN Solo membuat atmosfer sidang berubah menjadi arena gladiator. Mengutip Kompas dan Sindonews, terjadi insiden menarik. Tim kuasa hukum Jokowi mencoba menguliti kredibilitas Roy Suryo dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut Roy tidak relevan dan tendensius. Biasanya, saksi ahli akan menjawab diplomatis, tapi Roy Suryo memilih konfrontasi. Dia menolak menjawab. Itu pertanyaan jebakan, tidak ada hubungannya dengan keahlian saya, tegasnya. Kenapa Roy bersikap demikian? Ini strategi. Roy tahu, jika dia meladeni pertanyaan yang bersifat pribadi atau politis, fokus sidang akan bergeser dari ijazah Jokowi menjadi pribadi Roy Suryo. Ini teknik argumentum ad hominem yang sering dipakai pengacara untuk membunuh karakter saksi. Roy Suryo datang membawa alat bukti pembanding. Dia membawa hasil scan resolusi tinggi. Dia menunjukkan piksel per piksel kejanggalan pada ijazah yang beredar. Dia tidak mau digiring ke debat kusir. Sikap Roy ini menunjukkan satu hal. Kubu penggugat sangat percaya diri. Mereka tidak datang untuk main-main.
Mereka datang untuk memojokkan tergugat ke sudut ring. Dan di sudut ruangan, duduklah seorang tua dengan tongkat sejarah di tangannya, Amin Rais. Kehadiran Amin Rais di PN Solo bukan sekadar dukungan moral. Ini adalah simbol politik yang berat. Amin Rais adalah Bapak Reformasi. Dia adalah orang yang dulu, ironisnya, pernah mendukung Jokowi di awal karirnya di Solo. Kehadirannya mengirim pesan, "Saya saksi sejarah, dan saya melihat ada yang salah dengan sejarah yang sedang ditulis penguasa." Amin Rais tidak banyak bicara teknis, tapi auranya memberikan legitimasi pada gugatan ini, bahwa ini bukan gugatan orang gila, bukan gugatan barisan sakit hati semata. Ini adalah gugatan konstitusional. Dalam wawancaranya, Amin Rais mengingatkan hakim akan tanggung jawab akhirat. Jangan takut pada kekuasaan dunia yang sementara, katanya. Pesan ini menohok jantung independensi hakim. Apakah Hakim PN Solo berani memutus perkara yang menyangkut orang paling kuat di Indonesia, meski sudah mantan? Puncak dari sidang 18 Februari ini adalah tuntutan dari kuasa hukum penggugat yang membuat seisi ruangan menahan napas. Mereka meminta majelis hakim menggunakan kewenangannya untuk memerintahkan prinsipal tergugat satu, yaitu Joko Widodo, untuk hadir secara fisik di persidangan. Alasannya sederhana namun telak, pembuktian material. Saksi ahli bisa berdebat sampai mulut berbusa, pengacara bisa bersilat lidah sampai pagi, tapi semua itu bisa diakhiri dalam 5 menit jika Jokowi datang membawa ijazah aslinya. Logika penggugat? Kalau asli, kenapa takut menunjukkannya? Kalau asli, kenapa harus diwakilkan pengacara yang tidak pernah melihat barang aslinya? Permintaan ini menempatkan hakim dalam posisi dilematis. Jika hakim menolak, publik akan bertanya, ada apa? Kenapa dilindungi? Jika hakim mengabulkan, ini akan menjadi preseden sejarah. Seorang mantan presiden dipanggil paksa untuk membuktikan keaslian pendidikannya. Tim hukum Jokowi tentu menolak keras. Mereka berdalih ijazah sudah diverifikasi KPU, sudah diverifikasi UGM. Tapi di mata hukum pembuktian, bukti fisik, primary evidence adalah raja. Fotokopi atau legalisir hanyalah bukti sekunder. Sahabat Istabi, kita membedah drama di Solo. Sidang ini belum berakhir, justru ini baru babak knockout. Keterangan Rismon soal format skripsi adalah bukti baru, novum, yang berbahaya. Keberanian Roy Suryo adalah amunisi, dan kehadiran Amin Rais adalah perisai. Kita, rakyat Indonesia, hanya menuntut satu hal, transparansi. Jika selembar kertas ijazah itu asli, tunjukkanlah. Selesai perkara. Fitnah mati, nama baik pulih. Tapi jika selembar kertas itu tidak pernah ada atau dibuat mendadak, maka runtuhlah seluruh legitimasi kepemimpinan 1 dekade terakhir. Bola panas kini ada di tangan Majelis Hakim PN Solo. Apakah palu mereka akan mengetuk kebenaran atau mengetuk lonceng kematian bagi keadilan? Saya Istabi, mengawal sidang sejarah ini sampai tuntas. Salam akal sehat.